الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، نحن الآن في الحديث الثامن من الأحاديث التي ساقها الإمام النووي رحمه الله في باب بيان كثرة طرق الخير، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه. متفق عليه. قال الجوهري: الفرسا من البعير كالحافر من الدابة. قال: وربما استعير في الشاه. هذا الحديث العظيم فيه بيان أن طرق الخير كثيرة، ومن طرق الخير أن تهدي الجارة المسلمة لجارتها من طعامها ولو كان شيئا يسيرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولو فرسا شاه، أي ولو شيئا يسيرا. لا تحقرن من المعروف شيئا. لو بعثت قطعة من الحلوى أو قدرا يسيرا من الفاكهة، أو مثلا أيضا بعثت شيئا يسيرا من الإيدام، أو قليلا مثلا من الأرز، أو بعثت عصيرا أو نحو ذلك، لا تحقرن شيئا، لأن هذا التهادي بين الجيران من أسباب الألفة والمحبة وتقوية الأواصر، ولا يلزم أن يكون من يهدى إليه فقيرا، حتى لو كان من الأغنياء يكون هذا من باب التهادي والملاطفة والمؤانسة، وأن يكون الجار يعلم أن جاره يذكره وأنه منه على بال، وأنه يشركه في شيء من طعامه. فهذه كلها معاني جليلة وجميلة أن تكون بين الجيران. وقوله يا نساء المسلمات، لأن أمور صنع الطعام وتهيئته والقيام على عمل البيت ونحو ذلك هذا من مهام النساء ومطلوب من المرأة، وأنها إذا صنعت طعاما أو نحو ذلكم تهدي جيرانها ما تيسر إحسانا إليهم وتواصلا معهم وتقوية للمحبة والرابطة بينهم. فالشاهد أن هذا طريق من طرق الخير، وأن المسلم والمسلمة لا ينبغي أن يحقر من الخير شيئا ولو كان أمرا يسيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada hadis yang ke-8 dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dalam bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan hadis yang ke-8 ini juga diriwayatkan dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa'al muslimati la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin. Muttafaqun alaih. Wahai wanita-wanita muslimat, janganlah kalian meremehkan, janganlah sampai salah seorang dari kalian meremehkan kebaikan untuk diberikan kepada tetangganya, meskipun hanya sebuah kikil kambing. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjelaskan tentang bahwasanya jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak. Di antara jalan-jalan kebaikan yang bisa ditempuh
oleh seorang muslim atau seorang wanita muslimah, yaitu seorang memberikan hadiah kepada tetangganya. Seorang wanita muslimah memberikan hadiah kepada tetangganya berupa makanan yang dia buat, ya, meskipun hanya sedikit. Oleh karenanya sering diulang-ulang Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan kebaikan, sekecil apapun jangan diremehkan. Meskipun seorang wanita muslimah, ya, memberikan hadiah berupa makanan kepada tetangganya, meskipun sedikit, atau sedikit kue dia berikan kepada tetangganya, atau beberapa butir buah-buahan dia berikan kepada tetangganya, atau misalnya sayur atau kuah daging, ya, atau misalnya jus dia berikan kepada tetangganya, atau nasi yang sudah dia masak dia berikan kepada tetangganya. Ini semua jangan diremehkan. Karena saling memberi hadiah di antara tetangga merupakan salah satu sebab dari sebab kasih sayang di antara tetangga, ya, sebab saling mencintai di antara tetangga. Dan ingat, Syekh mengingatkan, tidak mesti bahwasanya tetangga yang kita berikan hadiah itu tidak mesti orang miskin. Meskipun bukan orang miskin, kita juga kasih hadiah. Karena tujuan dari memberi hadiah ini, ya, adalah untuk menumbuhkan rasa saling kasih sayang, ya, kelembutan di antara tetangga. Ya, kalau tetangga kita, ya, kita berikan hadiah kepadanya, meskipun tidak seberapa, namun kita berikan kepada dia makanan, kue atau buah-buahan, maka tetangga tersebut sadar dan merasa bahwasanya rupanya dia tidak dilupakan oleh tetangganya, dia tidak dilupakan oleh kita, ya, dan dia tahu bahwasanya kita juga memikirkan dia, dan dia tahu bahwasanya kalau kita senang, kita pun ingin menularkan kesenangan kita kepadanya. Dan ini sangat penting dalam menumbuhkan rasa kasih sayang di antara tetangga. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al-muslimat, wahai wanita-wanita muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan menunjukkan pembicaraan beliau kepada wanita-wanita muslimah, karena masalah membuat makanan, ya, itu adalah pekerjaan para wanita. Para wanita lah yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, ya, mereka yang membuat makanan dan mereka dituntut untuk bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Dan seorang wanita muslimah, jika dia telah membuat suatu makanan, maka hendaknya dia hadiahkan sebagian makanan tersebut kepada tetangganya. Yang menjadi perhatian kita di sini, ya, meskipun hadiah tersebut, kata Nabi SAW, walau firsanasyah, meskipun hanya kikil dari seekor kambing, ya. Oleh karenanya, kata Syekh, yang menjadi perhatian kita di sini, bahwasanya jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak, dan hendaknya seorang muslim atau seorang wanita muslimah jangan meremehkan kebaikan apapun. Jika dia diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, maka hendaknya dia lakukan meskipun hanya sedikit. ثم أورد رحمه الله الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 أو 60 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه. قال البضع من 3 إلى 9 بكسر الباء البضع، وقد تفتح البضع، والشعبة القطعة. هذا الحديث فيه الدلالة للترجمة كثرة طرق الخير، وأن طرق الخير منها ما يكون في القلب من خصال مباركة وخلال عظيمة من حياء ومحبة خير للناس ورحمة وشفقة ونحو ذلك من المعاني التي لها آثارها التي تنعكس على الجوارح. وكذلك من طرق الخير ما يكون من العبد من أعمال يباشرها بيده، ومثل لذلك في الحديث بإماطة الأذى عن الطريق، فهو عمل عظيم وثوابه عند الله جزيل، وهو شعبة من شعب الإيمان. وكذلك اللسان وعنايته بذكر الله، ولا سيما التهليل الذي هو أفضل الذكر وهو أعلى الدين، قول لا إله إلا الله. فالحديث فيه بيان
كثرة طرق الخير وأن منها ما يكون باللسان ومنها ما يكون بالقلب ومنها ما يكون بالجوارح. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang ke-9 yang juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah." Keimanan itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Yang paling afdal dari cabang-cabang keimanan adalah qaul, perkataan la ilaha illallah, wa adnaha, dan yang paling rendah dari cabang-cabang tersebut imatatul adza 'anit thariq, yaitu menghilangkan gangguan dari jalan, dan rasa malu merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Muttafaqun alaih. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwasanya al-bid'ah yaitu artinya dari 3 sampai 9, jumlah 3 sampai 9. Tatkala Nabi mengatakan bid'atun wa sab'una, ya, jadi sekian 70 sekian, yaitu sekiannya itu dari 3 sampai 9. Bisa dibaca dengan mengkasrah bid'ah atau bid'un atau dengan bad'un dengan fathah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini jelas menerangkan tentang sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam judul babnya, yaitu tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Karena di antara jalan-jalan kebaikan sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini, yaitu apa? Kebaikan yang bisa dilakukan dengan hati. Dan kita tahu bahwasanya banyak amalan-amalan besar, banyak amalan-amalan yang agung, yang penuh keberkahan, yang bisa dikerjakan oleh hati manusia, ya. Seperti rasa malu, al-haya, ya. Ini juga adalah amalan hati seorang. Kemudian syafaqah, rasa rahmat, kasih sayang kepada sesama manusia, sama kaum muslimin, ya. Rasa rahmat, mahabbatul khair linnas, ya, dalam hati ingin orang-orang lain juga mendapatkan kebaikan sebagaimana dirinya mendapatkan kebaikan. Yang kita tahu bahwasanya amalan-amalan hati yang sangat agung ini sangat memberi dampak, memberi pengaruh dalam perbuatan tubuh, ya. Perbuatan badan seorang itu, ya, merupakan cerminan dari isi hatinya. Kalau hatinya berisi dengan amalan-amalan yang agung, memiliki rasa malu, kemudian rasa rahmat, syafaqah, mahabbatul khair linnas, ingin kebaikan pada manusia, maka akan nampak dalam jawarihnya, akan nampak dalam amalan-amalan tubuhnya. Demikian juga dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya di antara amalan jalan-jalan kebaikan yaitu amalan-amalan perbuatan yang dilakukan oleh tangan seseorang, Dalam hadis ini Nabi SAW memberi contoh imatatul adza 'anit thariq, yaitu menghilangkan gangguan dari jalan. Ya, seorang tatkala melihat ada gangguan di jalan maka dia pun pergi dengan tangannya, menuju gangguan tersebut, kemudian dia pindahkan, dia angkat gangguan tersebut dengan tangannya. Kemudian di antara jalan-jalan kebaikan juga bisa dilakukan dengan lisan, ya. Dalam hal ini, dalam hadis ini disebutkan sebuah contoh yang sangat agung, yaitu tahlil. Kalimat la ilaha illallah, ya, ini merupakan amalan lisan yang sangat agung. Intinya hadis ini menguatkan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak, karena di antara jalan-jalan kebaikan ada yang bisa dilakukan dengan hati, bisa dilakukan dengan tangan, bisa dilakukan dengan anggota tubuh, dan juga bisa dilakukan dengan lisan. ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها أي خفها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. الموق الخف ويطيف يدور
ركية هي البئر. وأيضا يلهث يعني يخرج لسانه من شدة العطش ويأكل الثرى. الثرى هو التراب الذي فيه شيء من الرطوبة. هذا الحديث هو شاهد لما بوب له المصنف رحمه الله تعالى من كثرة طرق الخير، وأن من طرق الخير التي ثوابها عند الله عظيم الإحسان إلى بهيمة الأنعام، الإحسان إلى بهيمة الأنعام، وأن هذا العمل له الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا الصحابة في تمام الحديث قالوا إن لنا في البهائم أجرا، يعني هل نؤجر إذا أحسننا للبهيمة؟ كان يحسن الإنسان إلى حمار أو يحسن إلى كلب أو يحسن إلى طير أو يحسن إلى بقرة أو غير ذلك، هل يؤجر على ذلك؟ الصحابة يقولون إن لنا في البهائم أجرا، أي إذا أحسننا إليها هل يأجرنا الله سبحانه وتعالى على ذلك؟ فذكر قاعدة جامعة في هذا الباب، قال في كل كبد رطبة أجر. والكبد الرطبة هي الكبد الحية، يعني كل إنسان أو حيوان أو طير في كبد رطبة يحسن إليه العبد ويكرمه فإن له في ذلك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وهنا في هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة الرجل في من كان قبلنا، وفي الرواية الأخرى للحديث في الصحيحين أنها بغي من بغايا بني إسرائيل. والبغي هي التي تمارس والعياذ بالله البغي، وهو الفاحشة والزنا، وتقوم بهذا العمل الشنيع وتمارس هذا العمل الشنيع. فيقول بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، أي من شدة العطش. فوقع في قلب هذا الرجل رحمة عظيمة لهذا الكلب، وحرص على أن يحسن إليه، وعلم أن هذا الكلب قد عانى من العطش مثلما عانى هذا الرجل واشتد به العطش فرحمه ونزل. أيضا هذا النزول كما نبه العلماء نزول خالص لوجه الله، يعني لم ينزل حتى يراه الناس ويقولون هذا فعل وهذا فعل، وإنما نزل متقربا إلى الله مخلصا هذا العمل لله. وقعت في قلبه رحمة لهذا الحيوان فنزل وملأ خفه ماء. وهذا أيضا شيء عجيب من الرحمة والتواضع والرفق بالحيوان، يعني خفه الذي في قدمه ملأه ماء وأمسكه بفمه. هذا من قوة الرحمة التي كانت في قلبه تجاه هذا الحيوان. ورقي أيضا في مخاطرة بهذا الصعود والنزول في البئر فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له، شكر الله له فغفر له. وفي الرواية الأخرى التي ساق المصنف فأدخله الجنة. فغفر له. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد رطبة أجر. أنبه هنا على فائدة ثمينة جدا، وهي قوله فغفر له. وأيضا في قصة الرواية الأخرى قال فغفر لها، أي غفر المرأة البغي. ما معنى غفر له؟ لا بد أن يفهم. من والعياذ بالله يمارس الزنا، وكذلك المرأة التي والعياذ بالله تمارس الزنا، يصبح القلب والعياذ بالله تعلق بهذه الفاحشة، وأصبح يحس صاحبه أنه لا ينفك عن هذا الأمر، وكلما أراد أن يترك ذهبت نفسه الميالة لهذه الفاحشة المعتادة عليها إلى معاودة الممارسة لها والاتيان أو الوقوع فيها. فقوله غفر لها أو غفر له
معنى ذلك أن هذا التعلق الذي في القلب بالفاحشة نزع من القلب، وأصبحت يعني لا تجد في قلبها أي رغبة لهذا الحرام. ليس معنى غفر لها أي أن الذنوب التي مضت غفر لها وهي باقية على إصرارها أو ممارستها، حاشا، وإنما المراد أنه غفر لها، أن الله تاب عليها من ما سلف، وأيضا نزع من قلبها هذا الأمر، فأصبحت بعيدة عن هذه الممارسات الخاطئة ومقبلة على الخير. وهذا فيه تنبيه إلى أن المبتلى بمعاصي عليه بالإقبال على الحسنات الكبار العظيمة، يعتني بها ويستجلب لقلبه الرحمة، ويستجلب أيضا لقلبه الرفق والأمور الطيبة، لعلها تكون سببا عظيما لقبوله عند الله سبحانه وتعالى، وسببا لشكر عمله عند الله سبحانه وتعالى، تكون سببا لغفران ذنوبه عند الله سبحانه وتعالى، سببا أيضا لعتقه من النار وخلاصه من غضب الله عز وجل، وأن تكون سببا لتوفيقه وإنابته، لا أن يكون مكبا والعياذ بالله على الفواحش ومنغمسا فيها، ولا يفكر في أعمال الخير ولا أعمال البر، وتزداد حاله سوءا إلى سوء وشرا إلى شر. الشاهد أن الحديث فيه باب عظيم من أبواب الخير، وهو الرفق بالحيوان والإحسان إليه تقربا إلى الله وطلبا لرضاه سبحانه وتعالى. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sampai pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-10 yang juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala ada seseorang yang berjalan di sebuah jalan dan dia dalam keadaan sangat haus, maka dia mendapati sebuah sumur. Maka orang ini pun, lelaki ini pun turun ke dalam sumur tersebut, lalu minum dari sumur tersebut. Kemudian dia pun keluar dari sumur tersebut. Tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya, ya'kulus sara, yaitu menjilat-jilatkan lidahnya di pasir atau di tanah yang ada sedikit, mungkin ada embun atau ada agak basah lisan tersebut. Anjing tersebut mengeluarkan lisannya dan menjilat-jilat tanah karena sangat kehausan, karena saking kehausannya. Maka lelaki ini tatkala melihat kondisi anjing yang seperti ini, maka dia berkata, laqad balagha hadzal kalba minal 'atashi mithlu alladhi kana qad balagha minni. Sungguh anjing ini telah tertimpa dengan rasa kehausan yang amat sangat sebagaimana yang pernah menimpaku. Ya, rasa haus yang pernah menimpaku. Maka lelaki ini pun turun ke dalam sumur untuk kedua kalinya, kemudian dia pun melepaskan sepatunya, kemudian dia penuhi sepatunya dengan air, kemudian dia menggigit sepatunya, artinya dia pegang sepatunya dengan mulutnya, dengan giginya, hatta raqiya fasaqal kalb, agar dia bisa manjat atau keluar dari sumur tersebut, kemudian dia pun memberi minum kepada anjing tadi yang kehausan. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu, maka Allah pun membalas kebaikannya dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Para sahabat tatkala mendengar hadis ini, tatkala mendengar kisah yang disebutkan oleh Nabi ini, mereka berkata, ya Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajran, wahai Rasulullah, apakah kita mendapatkan pahala tatkala kita berbuat baik kepada hewan-hewan, binatang? Maka Nabi menjawab, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Perbuatan baik kepada setiap hewan yang memiliki hati yang basah, yaitu hidup. Setiap hewan, benda makhluk hidup, jika kita berbuat baik kepadanya, hewan, maka akan mendapatkan pahala. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Dalam riwayat yang lain dalam sahih Bukhari, kata Nabi SAW, fasyakarallahu lahu faghafara lahu fa'adakhalahul jannah. Maka Allah pun membalas perbuatan baik lelaki ini dan Allah mengampuni dosa-dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga, kata Nabi SAW, tatkala ada seekor anjing
yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhu al-'atash. Tatkala ada seekor anjing yang berputar-putar di sebuah sumur, yang anjing tersebut hampir-hampir mati karena kehausan. Tiba-tiba ada seorang wanita pezina melihat anjing tersebut. Wanita pezina dari Bani Israel. Maka wanita pezina ini pun melepaskan khufnya, melepaskan muqaha, sepatunya, kemudian dia pun mengambil air dan diisi dalam sepatunya, kemudian dia memberi minum kepada anjing tersebut. Faghufira laha bihi. Maka wanita ini pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan baiknya terhadap anjing. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan pendukung atau bukti tentang apa yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam penjelasannya tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ya, karena di antara jalan-jalan kebaikan yang bisa dilakukan oleh seorang hamba yaitu berbuat baik kepada hewan, kepada binatang. Dan perbuatan ini jika dikerjakan dengan ikhlas maka akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para sahabat tatkala mendengar kisah yang dituturkan oleh Nabi ini tentang seorang lelaki yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga hanya karena berbuat baik kepada seekor anjing, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajran?" Apakah kita mendapatkan pahala karena berbuat baik kepada hewan-hewan, kepada binatang? Kata Nabi SAW, Nabi menyebutkan suatu kaidah yang umum. Kata Nabi, "Fi kulli kabidin rotbatin ajrun." Kata Nabi SAW, setiap perbuatan baik kepada makhluk hidup, kepada hewan yang memiliki hati yang masih hidup, ya, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kisah seorang lelaki ya yang dari sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dalam hadis yang lain, riwayat yang lain sebagaimana tadi kita sebutkan tentang kisah seorang wanita pezina dari Bani Israel, ya. Wanita pezina artinya apa? Disebut dengan bukan wanita yang pernah berzina, tapi wanita pezina artinya pekerjaan dia sehari-hari adalah berzina, perbuatan yang sangat buruk. Itulah pekerjaan wanita pezina ini. Rasulullah SAW menyebut tentang laki yang dia berjalan di sebuah jalan, ya, kemudian dia merasa kehausan, kemudian dia minum dari sebuah sumur. Tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang juga sangat kehausan, sampai-sampai menjulurkan lidahnya dan menjilat-jilat tanah yang mungkin di situ ada embun atau ada basah, ya, sesuatu yang basah sehingga dijilat-jilat anjing tersebut karena saking kehausannya. Maka tatkala melihat kondisi anjing tersebut, maka timbul dalam hati lelaki ini rasa rahmat yang sangat besar. Sehingga dia penuh semangat ingin menolong anjing tersebut. Dan dia mengetahui bahwasanya apa yang dia ikut merasakan apa yang dirasakan oleh anjing tadi. Dia mengatakan anjing ini telah tertimpa dengan rasa haus yang amat sangat sebagaimana tadi telah menimpaku. Maka timbullah rasa rahmatnya, kasih sayang yang sangat besar terhadap seekor anjing tadi. Maka dia pun turun ke dalam sumur untuk kedua kalinya untuk mengambil air buat seekor anjing. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya tatkala orang ini turun ke dalam sumur, dia benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melihat dia. Dia turun ke dalam sumur bukan untuk dipuji oleh orang lain, tapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, ingin berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, bukan karena ingin dilihat oleh masyarakat, enggak. Kemudian dia pun melepaskan khufnya, sepatunya dia lepaskan, kemudian dia isi air. Ini merupakan perbuatan yang sangat menakjubkan, ya, yang tidak bisa dilakukan kecuali orang yang merasa rahmat yang besar kepada hewan, kepada binatang, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun mengisi air tersebut di sepatunya, kemudian dia menggigit sepatunya, kemudian manjat naik di atas dari sumur tersebut untuk keluar. Dan ini perbuatan yang cukup berbahaya, bisa jadi dia jatuh lagi karena sambil menggigit air dan kepalanya tidak gerak supaya airnya tidak tumpah. Ini perbuatan berat, pekerjaan berat. Namun dia pun berhasil keluar dari sumur, kemudian dia memberi minum kepada anjing tersebut. Apa balasannya? Kata Nabi SAW, "Fasyakarallahu lahu faghafara lahu." Maka Allah pun membalas kebaikannya dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, "Fa'adkhalahul jannah." Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan lelaki ini ke dalam surga. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh menyebutkan suatu tanbih atau peringatan tentang suatu faedah yang sangat penting dalam hadis ini. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ghafarallahu lahu, maka Allah mengampuni lelaki ini. Atau dalam riwayat yang lain tentang
kisah wanita pezina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faghufira laha," maka Allah pun mengampuni wanita pezina ini karena perbuatan baiknya kepada seekor anjing. Apa maksud Allah mengampuni wanita pezina ini? Kita tahu bahwasanya seorang wanita yang memang pekerjaannya berzina, hobinya berzina, tentunya hatinya sudah terikat kecanduan dengan amalan yang sangat keji ini, ya. Setiap kali dia ingin rasa baik yang timbul dalam hatinya mengajak dia untuk meninggalkan perbuatan keji ini, maka ya terus syahwatnya mengajak dia untuk kembali, merayu dia untuk kembali, untuk terus melakukan perbuatan zina. Kenapa? Karena itu sudah kegiatan dia sehari-hari. Ya dia sudah kecanduan dengan perbuatan zina. Ya. Akan tetapi, tatkala dia berbuat baik kepada seekor anjing, maka Allah Subhanahu Wa Taala ghafara laha. Allah mengampuni wanita pezina ini. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mencabut ya rasa kecanduan terhadap zina dari hatinya, sehingga dia pun meninggalkan perbuatan zina tersebut. Bukan maksudnya Allah mengampuni wanita pezina ini artinya dosa-dosa zina yang telah dia lakukan telah diampuni oleh Allah dan dia terus tetap masih berzina. Bukan demikian maksudnya. Maksudnya setelah dia berbuat baik kepada seekor anjing ini, kemudian Allah pun mencabut rasa kecanduannya terhadap perbuatan zina, kemudian dia pun meninggalkan perbuatan zina, kemudian berbuat baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah merubah ya kehidupannya sehingga dia meninggalkan perbuatan zina. Dan ini juga ada peringatan berikutnya dari Syekh bahwasanya seorang yang ya terjerumus dalam kemaksiatan ya hendaknya dia berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang besar yang bagaimana dia bisa masukkan rasa rahmat dalam hatinya ya rasa kasih sayang dalam hatinya ya karena bisa jadi tatkala dia melakukan terkadang seorang mengatakan saya sudah sulit meninggalkan maksiat ini. Sudah dari dulu saya seperti ini, sulit untuk saya tinggalkan maksiat ini. Kata Syekh, jangan putus asa. Ya. Lakukan amalan kebajikan yang baik. Bisa jadi dengan sebab amalan kebajikan tersebut, menimbulkan rasa rahmat dalam hatinya, rasa kasih sayang dalam hatinya. Bisa jadi dengan sebab kasih sayang tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dia. Allah akan merubah kehidupannya. Ya. Allah akan merubah kehidupannya. Allah akan buat dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan menyebabkan dia terbebaskan dari neraka jahanam, azab yang abadi. Jangan sampai seorang yang tenggelam dalam kemaksiatan kemudian mengatakan saya memang sudah seperti ini, ya maka kemudian dia terus membiarkan dirinya tenggelam dalam kemaksiatan, tenggelam dalam kejahatan, tenggelam dalam keburukan, tenggelam dalam lautan nista, ya. Maka yang ada hanyalah keburukan yang semakin bertumpuk-tumpuk yang akan dia rasakan akibatnya di akhirat kelak. Akan tapi dia harus percaya kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian melakukan kebajikan-kebajikan yang banyak. Semoga dengan kebajikan tersebut Allah bisa merubah kehidupannya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini bahwasanya jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak, di antaranya berbuat baik dan kasih sayang kepada hewan-hewan, binatang yang merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، رواه مسلم. وفي رواية مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وقوله يتقلب أي يتنعم، ولأنحين أي لأزيلن. وهذا الحديث فيه أيضا ما قصده المصنف بإراده من كثرة طرق الخير، وأن من طرق الخير الإحسان إلى الناس بتنحية الأذى عن طريقهم، مع ما يقوم في القلب من الرحمة والإحسان، مثل ما نرى ذلك في هذا القسم المبارك. قال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. فهذا القصد في التنحية للأذى وهو ما قام في قلبه من محبة الخير للغير وحب الإحسان
ألا يؤذي الناس. يعني فرق بين مثلا من ينحي الأذى عن الطريق ليمدح من يراه، هذه نيته حتى يمدحه من يراه، أو كذلك من ينحي الأذى عن طريق يقول حتى إذا رجعت في الليل لا أقع فيه أنا مثلا، لم يفكر في الناس ولم يقع في قلبه مثلا رحمة بهم أو حرص عليهم أو نحو ذلك. فهذا الرجل نحى الأذى وأيضا قام في قلبه محبة عظيمة من الخير للآخرين، فأحسن هذا الإحسان بأن أزال غصن الشوك أو الشجرة التي في طريق الناس من أجل ألا يؤذي الناس، فشكر الله له فغفر له، وكان ذلك سببا لدخوله الجنة كما جاء في الرواية، فأدخل الجنة. فهذا يفيد المسلم ألا يحقر من المعروف شيئا، قد يقوم بعمل يظن أنه يسيرا أو أنه ليس ذا بال ويكون فيه نجاته من النار وفيه فوزه برضا الله وشكر الله سبحانه وتعالى لعمله. فعلى المسلم أن يسارع إلى الخيرات وأن يبادل الأعمال الصالحات، وطرق الخير كثيرة وعديدة بمن الله سبحانه وتعالى وفضله وكرمه. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya yang juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku telah melihat seorang lelaki yang mendapatkan kenikmatan di surga dikarenakan sebuah pohon yang dia potong, yang pohon tersebut atau batang pohon tersebut mengganggu jalan, yaitu menutupi tengah jalan yang mengganggu kaum muslimin." Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang melewati sebuah jalan dan dia melihat sebatang pohon yang berada di tengah jalan. Maka dia berkata, "Wallahi la unahiyanna hadza 'anil muslimin la yu'dhihim." Dia berkata, dia bersumpah demi Allah, aku akan memindahkan batang pohon ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka orang ini pun dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain yang juga dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala tariq." Tatkala ada seorang lelaki yang berjalan di sebuah jalan, dia mendapati ada sebuah duri atau sebatang duri yang berada di jalan. Fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Maka dia pun menjauhkan duri tersebut dari jalan, maka Allah pun membalas perbuatannya dan mengampuni dosa-dosanya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan apa yang telah ditegaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya jalan-jalan kebaikan itu sangatlah banyak. Di antara jalan-jalan kebaikan yang mungkin dilakukan oleh seorang hamba, yaitu menghilangkan gangguan dari jalan. Yang gangguan tersebut mungkin berupa batang pohon atau duri atau yang lainnya yang mengganggu kaum muslimin. Ya, maka tatkala dihilangkan gangguan tersebut disertai dengan rasa rahmat yang terdapat dalam hati seseorang, maka ini merupakan kebaikan yang besar. Sebagaimana kita lihat dalam kisah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, seorang lelaki yang dia yataqallab fil jannah, yaitu dia merasakan bermacam-macam kenikmatan di surga. Karena apa? Hanya karena sebatang pohon yang dia pindahkan dari jalan. Dia potong pohon tersebut, mungkin mengganggu jalan, maka dia potong, kemudian dia buang batang pohon tersebut. Allah membuat dia masuk dalam surga dan dia yataqallab, ya bernikmat-nikmat, merasakan kenikmatan, berpindah dari satu nikmat ke nikmat yang lainnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, tatkala dia melakukan amalan perbuatan tersebut, dalam hatinya ada rasa ihsan, rasa baik, ya, rasa ingin orang lain mendapatkan kebaikan. Oleh karenanya dia bersumpah, sebagaimana disebut dalam hadis ini, dia mengatakan, "Wallahi la unahiyanna hadza 'anil muslimin la yu'dhihim." Demi Allah, aku akan menghilangkan gangguan ya ini atau batang pohon ini atau duri ini dari jalan agar tidak mengganggu kaum muslimin. Ini yang menyebabkan bagaimana pahalanya menjadi besar, karena dia ingin kebaikan bagi orang lain, ingin kebaikan bagi kaum muslimin yang lain. Dan ini berbeda dengan seorang
yang tatkala dia menghilangkan gangguan dari jalan, ya, hanya sekedar ingin dipuji oleh orang lain, ingin dipuji oleh masyarakat, atau seorang yang dia menghilangkan gangguan dari jalan, tatkala di siang hari dia pergi, mungkin berangkat kerja, dia lihat ada gangguan di jalan, dia pindahkan, dia berkata dalam hatinya, saya pindahkan supaya nanti malam saya tidak terkena gangguan ini. Mungkin saya tidak lihat, saya khawatir saya malah menginjak duri ini atau terkena gangguan ini. Jadi dia tidak memikirkan orang lain, tapi memikirkan dirinya sendiri. Berbeda dua amalan ini. Orang ini hanya memikirkan dirinya, adapun orang yang disebutkan oleh Nabi, kisah orang tersebut, dia melakukan kebaikan karena memikirkan kebaikan untuk orang lain. Oleh karenanya dia mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya amalan kebajikan, amalan kebaikan, jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak. Lihat, hanya sekedar menghilangkan gangguan dari jalan, namun disertai dengan dalam hati rasa ingin agar kaum muslimin mendapatkan kebaikan, agar tidak diganggu kaum muslimin, ini merupakan sebab masuknya seorang ke dalam surga. Dalam riwayat disebutkan oleh Nabi, fa'udkhilal jannah, maka orang ini pun dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Oleh karenanya seorang muslim jangan sampai dia meremehkan kebaikan apapun. Bisa jadi suatu kebaikan yang dia lakukan, yang dia sepelekan dan dia tidak anggap sama sekali, ternyata sebab yang dia tidak anggap tersebut merupakan sebab dimasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang muslim hendaknya bersegera melakukan amalan-amalan kebajikan yang alhamdulillah amalan kebajikan banyak jalannya, ya, beraneka ragam, yang semoga dengan sebab amalan kebajikan tersebut seorang muslim diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين أيها الإخوة المستمعون للعناية بطرق الخيرات والاستكثار من الأعمال الصالحات وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua para pendengar sekalian, agar Allah memberikan taufiknya, memudahkan kita untuk bisa melakukan amalan-amalan kebajikan dan juga bisa memperbanyak amalan-amalan kebajikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya anak kembalikan kepada akhi Fawaz. Jazakallah khairan ya Syekh atas darsi yang penuh manfaat yang telah Syekh sampaikan di sore ini, juga untuk Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan darsi yang Syekh sampaikan tadi. Jazakallah khairan. Dan berikut di kesempatan sesi tanya jawab kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya via pesan singkat di 0819896543, atau di kesempatan selanjutnya semoga ada waktu untuk Anda yang akan bertanya via telepon. Baik, satu penanya yang datang dari saudari Maisha di Hong Kong yang mendengar melalui streaming bertanya, ya Syekh, saya ingin mendapatkan faedah apapun pahala dari berbuat kebaikan dengan sedekah kepada teman yang dalam menghadapi kesulitan, namun dalam hal ini ibu tidak ridho jika harus memberikan bantuan kepada teman tersebut. Kemudian tanpa sepengetahuan ibu saya memberikan bantuan sedekah kepada teman tersebut. Apakah hal ini dibenarkan atau dibolehkan ya Syekh? Apakah juga tidak termasuk kezaliman terhadap orang tua karena tidak tanpa sepengetahuan ibu kemudian memberikan bantuan kepada teman tersebut? Terima kasih ya Syekh. ما دام أن زميلتها محتاجة إلى إحسانها وإفادتها فلا بأس أن تحسن إليها ولو خفية بدون علم والدتها من باب مساعدة المحتاج والوقوف مع من هو محتاج، ولا يضرها كون والدتها مثلا لا تحبذ هذا الأمر أو لا تحبذ الإحسان إلى هذه المرأة، بل تجمع بين الأمرين، ملاطفة والدتها ووعدها بالخير والإحسان لتلك المرأة خفية. والأصل أيضا في الإحسان أن منه ما يكون خفية، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، فتخفي هذا الأمر ويكون أمرا بينها
وبين الله عز وجل لا يعلم به لا والدتها ولا غيرها. Syekh menjelaskan bahwasanya kalau ternyata sang temannya memang butuhkan bantuan, maka tidak mengapa dia membantu temannya tersebut, meskipun dia membantunya secara diam-diam tidak diketahui oleh ibunya. Dan ini merupakan bentuk memberi bantuan kepada orang-orang yang memerlukan bantuan dan menunjukkan rasa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan. Dan tidak akan memberi pengaruh ya jika ibunya ternyata tidak suka jika dia membantu wanita ini temannya. Tidak mengapa ya, yang penting dia berusaha membantu temannya tersebut tanpa sepengetahuan ibunya, dan dia berusaha menggabungkan dua kebaikan. Dia berusaha tetap berbuat baik kepada ibunya, bersikap lembut kepada ibunya, akan tapi dia juga berusaha membantu saudaranya yang membutuhkan. Dan Syekh mengingatkan bahwasanya al-asal dalam berinfak atau memberi bantuan adalah menutupi perbuatan, tidak menceritakan kepada orang lain. Ini asal perbuatannya. Allah mengatakan in tubudu khairan fa ni'mahi. Wa in tubudu shadaqati fa ni'mahi. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menampakkan sedekah yang kalian berikan, maka itu yang terbaik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Akan tapi jika kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka itu lebih baik. Oleh karenanya wanita yang ini jika dia memberi bantuan kepada temannya, dia tidak usah cerita-cerita kepada ibunya, dan dia berusaha berbuat baik kepada ibunya sehingga dia menggabungkan dua kebaikan, berbuat baik kepada orang tuanya dan juga berbuat baik kepada temannya. Jazakallahu khairan ya Syekh. Di kesempatan kedua kita angkat pertanyaan dari telepon. Sudah ada Bapak Ahkamuddin di perjalanan saat ini. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Mau tanya, ini untuk kebaikan juga ya? Iya, mohon maaf Bapak, dikecilkan volume radionya Bapak, ada feedback Pak. Oh iya. Ya, silakan Pak. Iya, saya kan usaha saya tuh marketing ya. Iya. Terus saya boleh nggak saya berdoa Rabbi shrah li sadri gitu? Karena itu juga kan untuk kebaikan usaha. Itu aja cukup. Ya. Baik, terima kasih. Banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahkamuddin atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Coba diulang pertanyaannya Pak Was. Iya, Ustaz, pertanyaan dari Bapak Ahkamuddin tadi, beliau adalah atau sebagai marketing dari sebuah perusahaan. Bolehkah bagi beliau untuk berdoa Rabbi shrah li sadri untuk menggapai kebaikan? Demikian Ustaz. شرح الدعاء بشرح الصدر من الأدعية الطيبة ليس في هذا المقام، وإنما الدعاء بشرح الصدر دعوة طيبة، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن في دعاء نبيه موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فهي دعوة طيبة ويدعو الإنسان بها في أي وقت ولا تختص بعمل أو أمر معين. Syekh menjelaskan bahwasanya berdoa agar Allah melapangkan dada dan memudahkan urusan itu merupakan doa-doa yang baik ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya ini di antara doa yang disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan Nabi Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Ini doa yang baik dan bisa dibaca kapan saja, namun tidak mesti dikhususkan dengan masalah sales supaya barang menjadi laku. Kapan saja dibacakan tidak mengapa. Jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian kami ada pertanyaan yang datang dari pendengar melalui pesan singkat kembali dari Bapak Andri di Bekasi yang bertanya, ya Syekh, sesungguhnya Muslim ibarat satu tubuh, dan apabila terjadi di negeri lain di mana kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah mengalami penindasan, pembunuhan dan kekejian lainnya, bagaimanakah nasihat yang Syekh berikan kepada kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri-negeri yang lain? Jazakallahu khairan ya Syekh. Yang dimaksud di sini adalah mungkin yang terjadi di Suriah dan sekitarnya saat ini, Ustaz. النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
ولا شك أن إخواننا المسلمين في سوريا أصابهم من الظلم والتعدي والتقتيل والأذى شيء عظيم، وحقهم على إخوانهم المسلمين في كل مكان أن ينصروهم، ولا سيما بما هو باستطاعة كل مسلم، وهو الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في أرض الشام وفي كل مكان، وأن يكون لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا، وأن يكف بأس الظالمين المعتدين، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. والله عز وجل لا يخيب من دعاه ولا يرد من ناجاه، فنسأل الله عز وجل لإخواننا المستضعفين في أرض الشام وفي كل مكان أن ينصرهم وأن يحفظهم وأن يكبت عدوهم وأن يصلح لهم شأنهم كله، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khairan ya Syekh. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasadin wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a sa'irul jasadi bis sahar wal humma." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perumpamaan kaum muslimin dalam hal saling mengasihi, saling menyayangi, ya, sebagaimana jasad tubuh yang satu. Jika salah satu dari anggota tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuh juga yang lain akan merasa sakit pula, bahkan demam dan tidak bisa tidur, ya. Ini permisalan yang indah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya apa yang menimpa saudara-saudara kita di Suriah, ya, di negeri Syam, ya, yang mereka dizalimi, bahkan dibunuh, ya, disiksa dengan perbuatan yang sangat bengis dan sadis, maka merupakan hak mereka, saudara-saudara kita di Suriah, terhadap sesama kaum muslimin, yaitu kaum muslimin yang lain harus membantu saudara-saudara mereka di Suriah dengan dengan segala yang mampu dilakukan berupa bantuan yang mungkin untuk dilakukan. Dan di antara perkara yang sangat mungkin dilakukan oleh setiap kaum muslimin, yaitu perkara yang sangat mungkin dilakukan oleh setiap muslim, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menolong mereka, agar Allah Subhanahu wa taala menjadi penolong mereka, pembela mereka, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari kezaliman musuh-musuh mereka, dan agar Allah Subhanahu wa taala menghentikan, ya, kebiadaban dan kebengisan yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim dan menghancurkan musuh Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah Subhanahu wa taala menolong agamanya dan menolong sunnahnya, menolong kitabnya dan menolong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan doa dari kaum muslimin yang benar-benar tulus dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita di negeri Syam, di Suriah, dan juga di negeri-negeri yang lainnya, dan agar Allah Subhanahu wa taala menghancurkan musuh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi kaum muslimin dimanapun mereka berada. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.